Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang menganggotakan Mas Ahmad Fauqonuri, Mas Miftahul Abdul Latif, dan saya sendiri Ahmad Mutahari Yahya yang akan menjelaskan sedikit tentang sertifikasi guru. Yang pertama, kualitas guru sebagai penyelenggara proses pendidikan memang akhir-akhir ini dipertanyakan, bahkan diragukan oleh banyak pihak. Sebenarnya mereka meragukan kualitas dirinya, tetapi lebih pada kelayakan mereka melakukan proses pendidikan dan pembelajaran. Masyarakat sudah mengetahui bahwa cukup banyak guru yang tidak berdasarkan pada disiplin ilmu pendidikan pada bidang pelajaran yang diajarkan pada saat pembelajaran berlangsung. Secara teoritis, mereka memang mengetahui materi pelajaran sebab mereka berasal dari ilmu murni untuk disiplin ilmu yang dipelajari. Tetapi, mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan pembelajaran untuk mendidik. Mereka hanya mendapatkan materi pelajaran secara murni dan tidak mendapatkan materi bagaimana cara mengajarkan materi tersebut dan bagaimana cara menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua, pengertian sertifikasi. Menurut Mulya, sertifikasi guru merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilakukan yang dilaksanakan pemerintah terkait dengan amanat undang-undang guru dan dosen. Karena melalui standar dan sertifikasi diharapkan dapat memilih guru-guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesi dan guru yang tidak profesional sehingga tidak berhak mendapatkannya. Nilai yang muncul dalam kerangka sertifikasi adalah penjaminan mutu yang berlangsung secara berkelanjutan bagi guru dan dosen. Konteks di atas memberikan pengertian lebih bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian pengakuan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi untuk melakukan tugas profesi atau tugasnya untuk mengajar atau layanan pendidikan dalam jenjang pendidikan tertentu. Setelah melalui uji coba kompetensi yang dilaksanakan lembaga sertifikasi, menurut Mulyasa, pada hakikatnya sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan nasional pada umumnya sebagai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Yang ketiga, dasar hukum sertifikasi guru. Pada Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan tentang guru dan dosen. Di situ dijelaskan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tanda profesinya. Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa guru wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjutnya, pada pasal 11 dikemukakan bahwa sertifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi standarnya. Persyaratan tersebut antara lain telah dikemukakan dalam bab 4 2005 tentang standarisasi nasional pendidikan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diplomat 4 atau sarjana S1. Sertifikasi guru merupakan
pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, sertifikasi dipandang sebagai bagian esensi pada upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru yang ingin memperoleh pengakuan dan untuk meningkatkan kompetensi serta profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikasi kompetensi pendidik. Sertifikasi ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru dan calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan atau profesi pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Profesi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 61 yang menyatakan bahwa sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun sertifikasi kompetensi diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum baik untuk tenaga pendidikan maupun non-pendidikan yang ingin memasuki profesi keguruan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit. Selebihnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya yang sebelumnya dijelaskan oleh Mas Ahmad Mutahari Yahya, yaitu tentang tujuan atau ruang lingkup sertifikasi. Ada kebutuhan untuk mengurai benang kusut masalah reaksi sosial guru dan tenaga kependidikan dalam menyikapi kebijakan uji sertifikasi. Bahkan lebih jauh, wacana ini akan berusaha membantu memetakan kembali mengenai proses atau dampak sosial dari penyelenggaraan sertifikasi profesi. Hal ini perlu dilakukan terkait dengan silang reaksi atau ketidakjelasan makna dibalik penyelenggaraan sertifikasi profesi. Di sisi normatif atau perspektif pemerintah, pelaksanaan sertifikasi profesi adalah bentuk dari yang pertama, yaitu kesungguhan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu bentuk nyata pengakuan pemerintah terhadap profesi guru dan dosen atau tenaga kependidikan. Namun dilihat dari sisi sosiologis, fakta empiris menunjukkan ada sejumlah anomali perilaku sosial peserta sertifikasi yang tidak seiring dan selaras dengan tujuan mulia sertifikasi pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis empiris dan sosiologis untuk menentukan rumusan pelaksanaan sertifikasi profesi guru yang lebih bersih dan berwibawa. Mengacu pada persoalan ini, kerangka masalah dalam wacana ini yaitu mengenai bagaimana proses empiris guru dalam memenuhi kewajiban sertifikasi dan bagaimana dampaknya. Inilah pertanyaan pokok yang dijadikan sebagai acuan pemikiran sekaligus acuan dari tujuan pewacanaan tema ini. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan gambaran umum melalui proses empiris guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi guru. Lebih khusus lagi, dari wacana ini dapat ditemukan anomali respon guru dalam menghadapi sertifikasi, potensi dampak negatif respon guru terhadap kebijakan sertifikasi,
dalam praktik pendidikan di masa depan. Sertifikasi guru menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar, dinilai kualitas diri dan kinerjanya. Dengan cara ini, diharapkan dapat diketahui kelayakan seorang menyandang predikat sebagai guru profesional. Dalam hal ini, program sertifikasi yang diterapkan pemerintah selain untuk meningkatkan kualitas kompetensi seorang guru, dan ini yang paling utama, juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup guru. Selanjutnya yaitu yang kelima, tentang prosedur sertifikasi. Sertifikasi guru dikenakan baik pada calon guru lulusan LPTK maupun yang berasal dari perguruan tinggi non-kependidikan atau bidang ilmu tertentu yang ingin memilih guru sebagai profesi. Lulusan dari jenis perguruan tinggi non-kependidikan sebelum mengikuti uji sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan pengajar di LPTK. Di samping itu, agar fungsi penjaminan mutu guru dapat dilakukan dengan baik, guru yang sudah bekerja pada interval waktu tertentu 10-15 tahun dipersyaratkan mengikuti program resertifikasi. Kerangka pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi guru baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1 non-kependidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar atau PKM. Oleh karena itu, mereka hanya melakukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh pendidikan tinggi yang memiliki PPTK terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti dan Depdiknas. Yang kedua yaitu lulusan sarjana non-kependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar atau PKM pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru lulusan S1 non-kependidikan mengikuti uji sertifikasi. Sedangkan lulusan program sarjana kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi mengajar atau PKM, tetapi tetap diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan program PKM dipersyaratkan adanya status lembaga atau LPTK yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar, guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dikti Depdiknas. Yang keempat yaitu peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus baik yang berasal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun non-pendidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktek dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kelima yaitu peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu yaitu 10-15 tahun sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Di samping uji kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak
melakukan tugas profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu. Bentuk aktivitas uji kompetensi untuk kelompok ini adalah dalam kategori resertifikasi, termasuk dipersyaratkan mengikuti resertifikasi bagi guru yang ingin menambah kemampuan dan kewenangan baru. Pembentukan kompetensi mengajar dan uji kompetensi dilaksanakan secara terpisah. Pembentukan kompetensi mengajar dilakukan melalui PPTK atau melalui program pembentukan lainnya. Uji kompetensi hanya dilakukan oleh PPLK terakreditasi dengan penugasan dari Ditjen Dikti. Prinsip uji kompetensi guru diselenggarakan secara komprehensif, terbuka, kooperatif, bertahap, dan mutakhir. Komprehensif maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan uji kompetensi perlu dilakukan secara utuh, mencakup ranah dan standar yang berlaku pada masing-masing bidang studi. Terbuka adalah uji kompetensi yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan profesi, materi uji, proses, dan waktu pelaksanaan ujian. Sedangkan kooperatif adalah terbukanya kerjasama baik antara lembaga penyelenggara uji kompetensi dan lembaga yang melakukan pembentukan kemampuan maupun antara lembaga uji kompetensi dan lembaga lain yang mempunyai fasilitas untuk uji kerja terkait. Bertahap adalah bahwa peserta dapat menempuh uji kompetensi secara bagian demi bagian sesuai dengan kesiapannya. Mutakhir adalah bahwa peserta yang mendapat sertifikat kompetensi harus mengikuti uji kompetensi baru apabila tidak melaksanakan tugas dalam bidangnya selama minimal 10 tahun atau adanya tuntutan kinerja baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan tuntutan dunia kerja. Kompetensi profesi guru berkembang sejalan dengan pengembangan karir guru. Kompetensi yang dimiliki oleh guru baru memasuki tugasnya akan berbeda dengan guru yang telah berpengalaman 10 tahun mengajar. Kompetensi yang dimiliki oleh lulusan LPTK sebagai calon guru merupakan kompetensi minimal. Profil kompetensi pendidikan sekurang-kurangnya meliputi yang pertama yaitu penguasaan materi, penguasaan substansi kurikuler yang mencakup pemilihan, penataan, pengawasan, dan presentasi materi bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu pemahaman tentang peserta didik. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keempat yaitu pengembangan kepribadian dan keprofesionalan. Kesimpulannya, sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bentuk sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokal karya, dan simposium. Namun sertifikasi kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru dikenakan baik pada calon guru lulusan LPTK maupun yang berasal dari perguruan tinggi non-kependidikan atau bidang ilmu tertentu yang ingin memilih guru sebagai profesi. Lulusan dari jenis perguruan tinggi non-kependidikan
Sebelum mengikuti uji sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK. Di samping itu, agar fungsi penjaminan mutu guru dapat dilakukan dengan baik, guru yang sudah bekerja pada interval waktu tertentu yaitu 10-15 tahun dipersyaratkan mengikuti program presertifikasi. Itu tadi presentasi dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ahmad Faukonuri, Miftahul Abdul Latif, dan juga Ahmad Mutahar Yahya. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada dari teman-teman yang mau ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan dari Mas Nuri, yaitu kesimpulan dari sertifikasi merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokal karya, dan simposium. Namun sertifikasi kompetensi diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru dikenakan baik pada calon guru lulusan LPTK maupun yang berasal dari perguruan tinggi non kependidikan atau bidang ilmu tertentu yang ingin memiliki guru sebagai profesi. Lulusan dari jenis perguruan tinggi non pendidikan sebelum mengikuti ujian sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK. Di samping itu, uji penjaminan mutu guru dapat dilakukan dengan baik. Guru yang sudah bekerja pada interval waktu tertentu sekitar 10-15 tahun dipersyaratkan mengikuti program sertifikasi. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.